apakah benar ulama su lebih bahaya dari fitnah Dajjal, Kiai? Ya, dikatakan dalam beberapa keterangan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya lebih takut terjadinya bermunculan ulama-ulama su, maksudnya ulama-ulama dinisbatkan kepada ulama karena mereka tampil di tengah masyarakat sebagai ulama, dikatakan su karena akidahnya, keyakinannya ini rusak. Sehingga apa? Nah, ini yang ditakuti oleh Nabi kalau sudah bermunculan ulama-ulama su itu lebih daripada Dajjal ini fitnahnya. Kenapa? Karena Dajjal itu bisa ditandai. Seperti tadi saya katakan, kalau Dajjal itu dalam penampilan ya, menurut hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara ringkas, ya ada badannya itu tegap, gitu ya. Kata orang katanya gempal gitu ya, tegap orangnya. Kemudian rambutnya keriting yang betul-betul keriting sekali gitu. Kemudian matanya ini satu ya, yang satu buta. Macam-macam ini versinya. Ada yang menggambarkan matanya di tengah, ya. Ada yang menggambarkan matanya ya normal begini, tapi yang satu ini buta, berarti buta sebelah. Itu. Dan masih banyak yang lainnya. Dan juga Dajjal dalam keterangan ini termasuk orangnya sakti lah kalau kita mengatakan. Dia ini bisa membuat tumpukan tepung dari tangannya begini, dia tangannya diginikan. Maksudnya tangannya keluar tepung. Jadi bukit tepung dari tangannya. Begitu, masih banyak kesaktian-kesaktian ya yang dimiliki oleh Dajjal ini banyak. Hanya saja gitu, dia ini masih bisa terdeteksi. Oh, ini Dajjal. Walaupun fitnahnya besar, tapi orang masih mengerti, orang beriman ngerti, ini Dajjal itu. Nah, yang jadi masalah adalah ulama su, ulama yang akidahnya melenceng, kiblatnya kepada orang-orang non muslim, orang-orang kafir, lebih senang kepada orang-orang kafir daripada kepada sesama muslim. Sekarang kan zamannya ada orang yang pro kepada orang kafir, kepada tokoh-tokoh kafir, kepada agama-agama selain Islam, lebih dekat. Sedangkan kepada sesama muslim, kadang-kadang sangat benci, karena hanya cuma beda ormas, beda partai, beda pilihan baju, tapi luar biasa ini, ya enggak? Akan menuduh fitnah keji. Lah, ini sangat ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umat ini pada umumnya itu kan berkiblat pada tokoh idola. Kalau tokoh idola ini keluar dari ajaran syariat, membenci sesama muslim, mencintai dengan kafir. Ayat-ayat Al-Quran sudah dirubah atau dibolak-balikkan. Kalau kita mengenal orang-orang yang baik itu, yaitu kalangan para sahabat kan, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai beliau yaitu para sahabat, asyiddau 'alal kufar, keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Tentunya kepada orang-orang kafir yang melawan Islam kan begitu ya. Tapi ruhama'u bainahum, di antara mereka yaitu para sahabat yang sesama muslim itu ruhama, saling mencintai, menghormati. Nah, ini kan bagus ajaran itu. Tapi di akhir zaman ada orang yang membolak-balikan ayat ini, bukan asyiddau 'alal kufar, bukan keras kepada orang kafir, tapi asyiddau 'alal muslimin. Apa itu asyiddau 'alal muslimin? Dia kepada sesama muslim keras, mengusir, memfitnah dan lain sebagainya. Waruhama ma'al kufar, tapi berbaik hati dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir dikatakan ahlan wa sahlan bihudurikum. Ya, kalian mau bikin acara-acara kegiatan kalian, kami yang menjaganya. Sudah, kalian bebas-bebas saja, jangan khawatir. Ya tentu bayar yang kafirnya ini kan gitu, bayar sekian, maka dijaga. Tetapi kepada acara-acara keislaman, dicurigai, dituduh ekstrim, tuduh radikal, tuduh teroris dan segala macam. Ini kan terjadi sama sekarang. Ini yang ditakuti oleh Rasulullah SAW. Tokoh-tokoh yang seperti itu ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW atau dikhawatirkan. Kenapa? Karena masyarakat mengatakan, loh, iya ini kan ulama, jadi bener dong kalau gitu kelakuannya. Nah, bisa saya ikuti. Akhirnya orang-orang awam ini diajak untuk jaga
Ritual-ritual non muslim mau, karena apa, yang mengajak tokohnya. Lah ini dikatakan ulama su. Bahaya.